Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan beribadah pada Tuhan tata ibadat minggu kedua. Diketahui oleh kita semua yang akan memimpin ibadah di minggu pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Mas Payetela. Dan sebentar ada pelantikan panitia sidang dan juga pelantikan wakil sekretaris Jemaat PKI Lahar Lampung Pasir. Dan perlu diketahui oleh kita semua di pagi hari ini. Untuk itu, saya akan mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengikuti kami dalam nyanyian doa yang akan benar, baik yang pertama dan baik yang kedua. Ayo puji kuasa namanya dan kata-kata selanjutnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Coba Tuhan dipersilakan kembali kita puji Tuhan di tempat 355. firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati
orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa dengan kata dan perbuatan, sengaja dan tidak sengaja. Kami telah menyakiti hati sesama kami. Kami tidak mampu melakukan firman. Saat ini, ketika diberi kesempatan untuk memohon pengampunan daripada, kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melakukan kebenaran, melakukan firman dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kita coba 3 kali. Yesus berjanji, baik yang keempat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditampilkan dengan menyanyi Rohani 83 bait yang kedua. Kukasih Yesus penebus benar. Coba Tuhan saya undang berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma dipersilakan duduk kembali. Juga dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 yang tadi kita baca dan dengarkan.
berbicara tentang pengharapan dan penderitaan umat dalam perjalanan hidup di dunia ini. Tetapi juga di situ ada janji-janji yang pasti untuk masa depan kita, masa depan orang percaya. Mari kita lihat bagian bacaan kita. Ada beberapa poin utama yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Pada poin ini saya ingin bertanya kepada jemaat, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan? Ada? Terpernah menderita begitu? Jadi hidupnya senang-senang saja. Ada? Ada kan? Tidak ada kan? Bahkan mungkin juga jemaat yang hadir saat ini datang ke rumah Tuhan, datang dengan beban. Ada persoalan yang kita hadapi, ada tantangan yang kita hadapi, ada air mata yang masih mengalir karena duka. Tak tentu masih berduka dengan keluarga Lute, dengan keluarga Samore. Tuhan memanggil para orang tua dalam penyakit. Mungkin juga tadi datang ke sini ada persoalan-persoalan kita hadapi. Ya tahu bagaimana? Penderitaan yang bagian dalam kehidupan kita. Dan itu juga syarat yang Tuhan Yesus ajukan ya. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib-salib. Itu juga dalam bentuk selain tanggung jawab, tapi salib juga dalam bentuk persoalan tantangan masalah. Injil Lukas bilang memikul salib setiap hari. Jadi tantangan persoalan itu juga bisa datang setiap hari. Kadang-kadang kita bilang ada baru. Bagian bacaan ini Paulus mulai menyatakan bahwa penderitaan yang dialami orang Kristen di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada mereka. Jemaat Tuhan ini menunjukkan bahwa meskipun kehidupan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan, ada sebuah kemuliaan besar yang menanti kita. Jadi ketika kita sedang mengalami penderitaan, persoalan, kita ingatkan bahwa ini tidak apa-apa, tidak seberapa, sebab ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya. Pada bagian yang kedua, seluruh alam mendambakan pembebasan. Semua menderita yang jatuh dalam dosa dan penderitaan akibat kejatuhan manusia, menanti segala sesuatu itu dibebaskan, dipulihkan. Dan sebabnya Paulus menggambarkan bahwa bukan saja kita alam yang mengeluh dan menunggu pemulihan yang akan datang pada masa yang ditentukan Tuhan. Kita sering bertanya, kapan berakhir? Kapan air mata ini berhenti menetes? Kapan beban hidup ini ringan? Kita ada dalam keluhan. Lalu kemudian kita dikuatkan bahwa kita tidak sendiri memikul beban tanggung jawab. Selain ada ajakan juru selamat dalam Injil Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepada. Datang kepada Yesus. Yesus memberikan kelegaan. Tetapi juga bacaan kita juga menguatkan bahwa kita diberi penghiburan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh penghibur yang akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita tidak sendiri dalam memikul beban-beban kehidupan. Maka dikatakan dalam bacaan kita bahwa di saat-saat ketika kita, kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak lihat masalah, Tuhan lihat masa depan. Dan tidak ada yang mustahil, karena manusia seringkali melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Bacaan kita kebetulan ya Paulus. Kalau betul saat ini kita pasti protes untuk Tuhan. Tuhan kenapa pakai Paulus itu? Dia ikutan yang membunuh, menghambat kekristenan. Tapi cara pikir Tuhan berbeda dengan cara pikir manusia. Kehidupan kita, cara pikir kita terbatas. Dan ingat bahwa itu adalah kehendak bebas Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bagi kita mungkin dia tidak mampu, Tuhan akan mampu dia. Dan oleh sebab itu sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Paulus menegaskan jemaat bahwa Allah sudah menentukan umatnya untuk lalu. Ini adalah proses yang dimulai sejak kekekalan dan akan berlanjut hingga keselamatan. Pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Dan ini juga menunjukkan bahwa keselamatan adalah pekerjaan Tuhan sejak semula dan akan tuntas sampai akhir. Bagi yang bacaan Roma 8 ayat 18 sampai 30 menekankan pengharapan yang kuat bagi kita sebagai umat Allah di tengah-tengah penderitaan di dunia ini. Sekali lagi diingatkan jemaat, walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan, mari kita bersandar pada janji Tuhan bahwa kasih-Nya tetap ada bersama dengan kita. Kemuliaan yang nanti kita akan alami lebih besar, lebih indah, lebih mulia dari apa yang kita sekarang. Lalu percaya apa yang terjadi saat ini, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga. Tuhan akan bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada saatnya kita akan mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, Engkau baik, sebab apa yang Engkau perbuat padaku tidak ada yang tidak sempurna. Cuma Tuhan, seluruh proses kehidupan kita adalah bagian dari rencana yang sempurna yang membawa kita menuju keselamatan dan kemuliaan kekal. Mari tetap percaya pada Tuhan, jangan pernah ragukan kuasa. Amin. Amen.
Sekretaris Majelis Jemaat dan revisi SK pengangkatan dan pengesahan struktur Majelis Jemaat Malaya Kabupaten Pasir dan akan dilanjutkan dengan pelantikan panitia sidang jemaat. Silakan. Pertama, pembacaan surat keputusan dari pekerja klasis yang dibacakan oleh bendahara ahli pekerja klasis kita. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Papua, Surat Keputusan nomor 21-G-A-Romawi 11-A-Romawi 11-2024 tentang pengangkatan dan pengesahan struktur Majelis Jemaat GKI Laharoi Kabupaten Pasir periode 2022-2027. Badan Pekerja Klasis GKI Papua menimbang A. Bahwa tata gereja dan peraturan tentang jemaat GKI di Tanah Papua telah diamandemen dan mengalami perubahan pada struktur majelis jemaat. B. Bahwa demi kepentingan dan kelancaran tugas pelayanan dalam jemaat GKI Laharoi Kabupaten Pasir, maka telah dilakukan pergantian tanggung jawab pada struktur majelis jemaat. C. Perubahan sebagaimana disebut dalam butir A dan pada butir B di atas, maka dipandang perlu merevisi surat keputusan pengangkatan dan pengesahan struktur majelis jemaat GKI Laharoi Papua periode 2022-2027 melalui surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Papua. Mengingat dan seterusnya memperhatikan surat masuk dari PMG GKI Laharoi Kabupaten Pasir nomor 065-8.2/Romawi 11/2024 pada tanggal 3 November 2024 tentang permohonan pelantikan wakil sekretaris dan revisi SK Majelis Jemaat GKI Laharoi Papua periode 2022-2027. Memutuskan, menetapkan, pertama, merevisi struktur Majelis Jemaat GKI Laharoi Kabupaten Pasir sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Majelis Jemaat dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, yaitu membina dan melayani serta mengembalakan jemaat sesuai firman Allah dan berpedoman pada tata gereja, peraturan-peraturan dan berpedoman yang berlaku dan diberlakukan dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ketiga, terhitung mulai tanggal 10 November 2024, revisi surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Papua nomor 48-G-12.A/Romawi 11/2023
tanggal 19 November 2023 tentang pengangkatan dan pengesahan struktur Majelis Jemaat GKI Laharoi Kampung Pasir periode 2022-2027 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Famfak pada tanggal 10 November 2024, Badan Pekerja Klasis DKI Famfak, Ketua Pendeta Atanamal SSI Telok, Sekretaris Pendeta FD Mas Paitila SSI. Famfak, lampiran keputusan Badan Pekerja Klasis DKI Famfak nomor 21 garis miring G/12.A garis miring Romawi 11 garis miring 2024 tanggal 10 November tahun 2024 tentang pengangkatan dan pengesahan struktur Majelis Jemaat GKI Laharoi Kampung Pasir periode 2022-2027. A. Pelaksana harian Majelis Jemaat. 1. Ketua sesuai dengan SK Badan Pekerja Klasis. 2. Wakil Ketua Penatua Moses Semuanya. 3. Sekretaris Penatua Silsila Les Pusat Papride. 4. Wakil Sekretaris Penatua Alvin. 5. Bendahara Samas Bernadetta Abigail. B. Urusan-urusan tingkat Majelis Jemaat. 1. Urusan pelayanan dan pembinaan jemaat. Koordinator urusan Syamas Samuel Kora, anggota. Syamas Siti Maria Nana, Penatua Ida Bisopa. Syamas Januari Sahara. Syamas Sangga Kosiri. Penatua Martina Petronella Masombe. Syamas Thomas Kabes. Penatua Everdina Krei. Syamas Septimus Kare. Majelis pendamping unsur PKB Penatua Jiminova Immanuel Tahari. Unsur PW Syamas Freli Hino. Unsur PAM Penatua Maklon Derek Rauga. Unsur PAR Penatua Damaris ini. Romawi 2. Urusan misi penginjilan, pemuridan dan kemitraan. Koordinator urusan Penatua Yohanes Patrick Ohe. Anggota Syamas Melani Iha. Romawi 3. Urusan pelayanan kasih dan keadilan. Koordinator urusan Penatua Alfonsina Rumbo. Anggota Syamas Rodemina Hino. Romawi 4. Urusan aset dan ekonomi gereja. Koordinator urusan Penatua Yakobus Yunte. Anggota Syamas Susana Furaya. Romawi 5. Urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian. Koordinator urusan Penatua Petronella Maria Magdalena Kabes. Anggota Syamas Yolanda Hidoni. Ditetapkan di Famfak pada tanggal 10 November 2024. Badan Pekerja Klasis GKI Famfak, Ketua Pendeta Atanamal SSI Teologia, Sekretaris Pendeta FD Mas Paitila SSI. Demikian. Sebagai wakil sekretaris Majelis Jemaat dan para penatua dan syamas yang telah berganti tanggung jawab dalam urusan Majelis Jemaat GKI Laharoi Kampung Pasir. Bapak Ibu Saudara dilantik di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan diam, selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Dengan demikian, revisi surat keputusan Majelis Jemaat telah berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat tentang pengangkatan panitia sidang jemaat. Silakan Sekretaris Majelis Jemaat. Berkat oleh Tuhan, saya akan membaca SK panitia sidang jemaat. Dengan saya baca, saya persilakan nama-nama masyarakat berdiri. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Basis Papua, Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir, Surat Keputusan Majelis Jemaat nomor 04 garis miring A garis datar 23 garis miring A garis datar 12.2 garis miring 11 garis miring 2024 tentang pembentukan panitia penyelenggara sidang ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan dan pengesahan susunan panitia sidang ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir tahun 2024 dengan susunan bagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Panitia dimaksud pertama mempunyai tugas menyelenggarakan rapat-rapat berkala guna kesiapan penyelenggaraan sidang jemaat pada minggu kedua bulan November 2024. 2. Menyiapkan bahan-bahan dan membukukan materi persidangan yang meliputi A. Nama peserta sidang ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir. B. Jadwal acara persidangan ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir. C. Tata tertib persidangan ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir. D. Laporan pertanggungjawaban Majelis Jemaat masa pelayanan tahun 2024. F. Rancangan anggaran pendapatan belanja jemaat RAPBG tahun 2025. Ketiga, mempertanggungjawabkan secara tertulis melaksanakan kegiatan sidang ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana misalnya apabila dianggap perlu. Ditetapkan di Papua pada tanggal 8 November 2024, Majelis Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir, Ketua Pendeta Safina Masrikat SPH, Sekretaris Penatua Silsilah LPD SPD. Lampiran 1 nomor 5 garis miring A datar 23 garis miring A garis datar 12.2.2 garis miring 11 garis miring 2024 tentang pembentukan panitia penyelenggaraan sidang ke-23 Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir tahun 2024. Penanggung jawab Majelis Jemaat GKI Ahli Kampung Pasir. Ketua Ibu Esterlina Kades. Mohon berdiri. Sekretaris Bapak Bunce Sukandar. Wakil Sekretaris Ibu Agustina Karek. Anggota keseluruhan seluruh
Sakina Obro. Seksi acara ibadah dan dekorasi, koordinator Saudari Mary Mayor. Anggota Novi Tomasau, Desi Semunya, Juliana Rualda, Agustina Hidom, Elizabeth Meraga, Jeki Samori, Grace Trianti, Neri Mate, Olvi Trianti. Koordinator Bapak Uteta Viviati. Anggota Neris Kia, Martin Alpe, Efraim Prasawi, seluruh persekutuan anak muda PAM dan seluruh persekutuan kaum bapak PKB. Sesi konsumsi, koordinator Ibu Yeka Misoprat K. Anggota Ibu Saveria Baru Yunte, Ibu Samur Mayomi, Ibu Mary Luhulima, Ibu Ahara, Ibu A. Unsumre, Ibu Merauga, Ibu Juliana Korek, Ibu Koseri, Ibu Sina Sakek, Ibu Elizabeth Palon, seluruh persekutuan wanita PW. Seksi Sekretariat, Koordinator Bapak Robert Aupe Kabetare. Anggota Heru Rikat Samori, Samuel Kelvin Paperjai, Ibu Dorcas E, Ika Tarikan, Damaris Papa Krios Majipat, Ferdi Solar, Arnold Sabresa. Ditetapkan pada tanggal 8 November 2024, Majelis Jemaat di Daerah Haroy Kabupaten Pasir, Ketua Pendeta Sempina Masyarakat SDA, Sekretaris Penatua Silsilah Kabupaten SPD. Selesai. Pada hari ini Minggu tanggal 10 November 2024 atas nama Majelis Jemaat Haroy Kabupaten Pasir, saya melantik Bapak Ibu Saudara sebagai panitia penyelenggara sidang jemaat Haroy Kabupaten Pasir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kamu tahu, dipersilakan oleh Bapak. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan dan nyanyian rohani nomor 129 bait 1 dan seterusnya. Tuhan sampai persembahan diberikan. Jemaat dengan dalam firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Karunia baik semua. Dari seorang ibu yang tidak menyebut nama mengucap syukur atas ulang tahun ke-62 tahun pada tanggal 6 November. Dari saudara Heru Samori mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-30 pada tanggal 9 November dan mengucap syukur atas meninggalnya Bapak terkasih almarhum Bapak Andreas Samori. Dan satu keluarga yang tidak menyebut nama atas berkat Tuhan. Dari keluarga Harayan Jensen
dan Kamuaya mengucap syukur untuk 1 tahun terpanggilnya kakak terus mama istri tercinta pada tanggal 9 November. Dari seorang ibu yang tidak menyebut nama mengucap syukur atas pernikahan Tuhan dan juga atas berpulangnya mama terkasih pada tanggal 10 November 2016 pada hari ini genap 8 tahun. Dari keluarga Pisang mengucap syukur atas bertambah 1 tahun usia bagi anak Siani Umi ke Rubo-Rubo. Persembahan persepuluhan dari seorang ibu yang tidak menyebut nama, seorang pemuda dari satu keluarga yang tidak menyebut nama, dan dari ibu Adelina Hendriki. Persembahan hasil bulu dari satu keluarga yang tidak menyebut nama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kami berhadapan dengan berbagai perjumpaan ini. Tetap beriman bahwa Allah kami Allah yang tak kuasa. Berkati Tuhan, tolong dan lindungi aku. Mungkin kami juga ada dalam syukur-syukur 19 tahun saya bertambah, terus kemudahan dalam hidup ini, terus keberhasilan dalam pendidikan dan anak-anak. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bagi jemaat yang sudah bertemu dalam sakit mereka, Tuhan berikanlah pemulihan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hibur, hapus air mata mereka. Bagi mereka yang ada dalam persoalan, beri kelembagaan dan kesenangan bagi mereka. Orang-orang tua dalam jemaat, Tuhan tambahkan kekuatannya secara bagi mereka. Para janda, para duda, para pendidik, Tuhan pegangkan mereka. Dan nilai Tuhan mereka juga beri penghiburan dan kekuatan, tapi juga terpelihara. Kami berdoa menyerahkan rencana kami di minggu ini. Tuhan berkati apapun yang menjadi rencana pribadi dan keluarga itu kiranya juga menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami semua. Orang-orang yang kami kasih ini jauh dari kami, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Berkati pekerjaan usaha kami, berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati nama Tuhan, majelis jemaat Tuhan, tetapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, hamba pendeta ini bersama dengan rekan-rekan pendatua dan semawas Tuhan berkati. Wakil sekretaris yang baru diganti, Tuhan teguhkan pendatua Alvin bersama dengan majelis jemaat para pendatua dan semawas yang berganti tanggung jawab dalam urusan. Tuhan mampukan mereka dalam menjalankan peran tanggung jawab baru yang dipercayakan kepada mereka. Panitia sidang jemaat pelaksanaan sidang jemaat Tuhan memberkati, mampukan mereka dalam beberapa hari ini kita dapat mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan sidang jemaat. Kami juga berdoa menyerahkan pada pelayan unsur, guru sekolah minggu, tapi juga panitia pembangunan dalam jemaat dan panitia yang lain yang ikut dalam jemaat. Tuhan juga mampukan mereka menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis jemaat, keluarga pada pelayan unsur, Tuhan berkati mereka. Mereka tentu akan menopang tanggung jawab pelayanan orang-orang yang mereka kasih. Tuhan pakai secara khusus untuk melayani Tuhan. Program-program dalam jemaat yang direncanakan untuk dilaksanakan di bulan ini, Tuhan juga berkati, biarlah semua prosesnya dapat berjalan dengan baik, terlebih khusus pelaksanaan sidang jemaat tahun 2024. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini, dalam kehidupan berjemaat. Kami belajar dari firman Tuhan. Setiap kami yang melayani, mampukanlah para pemimpin gereja untuk menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin yang dipercayakan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kementerian, DPR pusat, berkati pejabat Gubernur Papua Barat dan jajaran pemerintahan, DPR Provinsi Papua Barat, DPRD Papua Barat. Tuhan berkati, berhikmat kepada mereka dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Pejabat Bupati Pangkos dan jajaran pemerintahan, DPRD Kabupaten Pangkos. Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka.
anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, ada tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan juga berhikmat kepada mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan situasi menuju kepada pemilu kada, pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati pada tanggal 27 nanti. Tuhan memberkati proses antara berlangsung atau akan jalan bersama. Kami juga berdoa Tuhan memberkati kota Papua, melindungi kota Papua dan kami semua. Kami menjaga ketertiban, keamanan, biar keadaan situasi damai yang saat ini kami alami terus kami rasakan. Campur tangan Tuhan kami minta, kami mohon juga kami alami dalam situasi. Walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pilihan, tidak membuat kami terpecah-pecah dalam persatuan gereja. Kami tetap bersatu di dalam Tuhan. Kedua kami dan salam 1 dan 02. Kami juga tahu mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sebab itu semua yang kami akan alami dalam proses ini kami serahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua proses yang kami jalani bersama menuju pada tanggal 27 nanti. Kami menyerahkan pergumulan dan syukur kami kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita ada dalam